Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah DLTA dan GMTD ya. Kita akan melihatnya dari segi value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara yang berbeda. Dan juga bahwa hasil dari pembahasan kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi ini sebagai bahan pertimbangan tadi dan juga edukasi ya, sehingga kita mendatakan berdasarkan kepada data yang kita miliki ya. Kemudian juga tujuan akhir daripada pembahasan kita ini adalah mengusahakan untuk mendapatkan satu atau beberapa emiten, kemudian tujuannya untuk jangka panjang ya. Misalnya kita dapat sekarang, fokus kita adalah memang utamanya adalah dua hal ya, dividen dan capital gain. Oleh karena itu pembelian kita sekali mungkin tidak hanya dalam 1-2 bulan atau 1-2 triwulan, tetapi ini mungkin arahnya lebih ke bertahun-tahun, karena kita memikirkan tentang dividen dan capital gain ya. Seperti kata Peter Lynch juga bahwa berinvestasi di saham itu akan bisa kelihatan setelah 2 tahun lebih dari satu pembelian ya. Dia tidak akan kelihatan di awal-awal, karena ini tadi kita memfokuskan kepada adanya dividen. Kecuali kalau kita berfokus kepada capital gain, mungkin kita mengejar nanti pergerakan harga, karena fokus kita di sini adalah valuasi bukan harga ya. Baik, kita akan membahas yang pertama ini DLTA, Delta Jakarta ya. Jika Anda merasa bermanfaat pembahasan kita ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan mentransfer ke rekening yang tertera di layar ya. Baik, DLTA ya, kita punya satu data, keuntungan bersihnya ini 21,22%. Dapat saya simpulkan dari data ini bahwa keuntungannya ini luar biasa. Sebuah emiten besar dengan keuntungan 22% itu sangat bagus sekali. Harga sekarang 2.500-an, sementara nilai perusahaannya ini 972, berarti harga sekarang sudah 1,6 kali ya di atas dari harga perusahaannya, sehingga simpulannya bahwa perusahaan ini untuk baggernya itu ya, untuk bagger itu agak sulit kalau menurut saya ya, karena PBV-nya sekarang sudah 2,6, sudah di atas dari ya, anggap saja maksimalnya 2, berarti misal pun karena ini growth investing misalnya, maka baggernya pun agak lamban. Kemudian maksimal beli kita di 2065, berarti sekarang pun harganya sudah di atas dari harga wajarnya ya, sehingga dapat simpulan sementara bahwa untuk membeli saham ini kita harus menambah modal 23% dan potensi untuk bagger itu lamban ya. Namun dari data valuasinya yang mahal ini tadi dikarenakan karena keuntungannya yang besar, sehingga investor berani membayar lebih untuk saham ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian dari segi yang kedua, konfirmatornya bahwa perusahaan ini membagikan ya, 2 tahun terakhir perusahaan membagikan ini keuntungannya 112%. Berarti seluruh keuntungan dibagikan ya. Untuk triwulan 2 misalnya ya, sekarang ini IPS-nya 206,
berarti yang dibagikan 232, berarti akan diambilkan dari ekuitas perusahaan berarti ya. Sebagai pribadi saya tidak terlalu setuju sebenarnya perusahaan membagikan dividen di atas keuntungan, karena itu termasuk mengurangi nilai perusahaan juga ya. Meskipun ada pertimbangan yang lain, tetapi kalau menurut saya pribadi lebih baik di bawah 100% lah DPR-nya kalau menurut saya. Baik, itu dari segi dividen ini sudah sangat luar biasa. Kemudian dari segi aset lancar ini 15%, sangat luar biasa, dan lain-lainnya tidak ada masalah ya. Sehingga kalau menurut saya pribadi di sini ya, kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini istilahnya kan begini, kita terlambat ya. Ibaratnya kalau kita mau berinvestasi di perusahaan ini ya, untuk saat ini kita terlambat bagi kita yang belum masuk. Bagi yang sudah masuk ya tidak masalah ya, misalnya sudah dari lama tidak masalah, tapi bagi kita yang terlambat ya. Untuk sektornya juga, bagi yang tidak masalah dengan perusahaan di bidang minuman beralkohol tentu saja tidak apa-apa, tapi bagi yang mempertimbangkan tentang minuman beralkohol ya, perusahaan ini tentu saja perlu untuk dihindari ya. Baik, itu yang pertama pembahasan kita DLTA Delta Jakarta, bahwa keuntungannya sangat besar, kemudian valuasi mahalnya karena betul-betul ini perusahaan investor harganya tinggi karena keuntungannya yang besar, dan pembagian dividen juga besar tadi ya. Namun tergantung dari sektornya ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, GMTD, Gua Makassar Tourism Development. Kita punya dua data ya, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Ini keuntungannya sama, hampir sama ya. Di triwulan 1 itu 27%, triwulan 2 27% juga. Simpulan awal saya bahwa perusahaan ini tentu saja untungnya sangat besar ya. Yang kedua, dari segi permodalan perusahaan terjadi peningkatan, kemudian keuntungan juga meningkat, harga sekarang terjadi penurunan, kemudian aset lancarnya berkurang, hutang berkurang. Jadi simpulannya kalau menurut saya ada sedikit peningkatan di valuasi, di hutang ada penurunan, jadi ada sedikit perbaikan kinerja ya. Baik, yang pertama kita akan mengecek dari segi nilai perusahaannya dulu ya. Harga sekarang ini 4.000-an, 4.100. Jadi harga sekarang dibandingkan modal perusahaan ini sudah 4 kali lebih mahal ya, 4 kali lebih mahal, sehingga PBP nya sekarang 5 ya. Maksimal PBP yang kita anggap aman itu sebenarnya 2 ya, berarti sudah malah 3 kali lebih tinggi daripada maksimal harga di maksimal PBP nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk beli di harga sekarang ya, ini juga sudah lebih mahal 86% ya. Sehingga yang kita pahami untuk emiten ini adalah kalau kita beli sekarang kita harus menambah modal 86% dari beli seharga biasanya. Namun untuk potensi buyer ini sudah terlewati ya. Itu seperti itu. Kemudian dari segi konfirmatornya, dari segi dividen, ternyata perusahaan membagikan dividen, tetapi jumlahnya sangat kecil. Di tahun 2022 itu hanya 3%, tahun ini hanya 0,18% ya. Ini berarti sangat kecil kalau menurut saya ya. Kalau kita bandingkan dengan keuntungan perusahaan yang 20%, mestinya bisa DPR-nya ini lebih besar ya.
seharusnya, karena keuntungannya ini sangat besar. Kemudian hutang-hutangnya pun kecil. Perusahaan tentu punya alasan kenapa kecil, tetapi untuk jumlah yang tersebut saya berpendapat ya, bahwa beropini ya, bahwa ini sangat kecil sekali ya. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, ini dari segi ketahanan perusahaan tadi semuanya aman. Kemudian juga saham yang ada di masyarakat pun ini termasuk sebenarnya memerlukan, masih sangat kecil sekali ya, hanya 10% yang ada di retail ya, berarti 90% nya ada di pengendali ya. Baik, sampai di sini saya ingin mengambil sebuah kesimpulan sementara ya, bahwa perusahaan ini untungnya sangat besar, namun dari segi harga ini karena investor melihat keuntungan yang besar sehingga berani membeli di harga yang tinggi ya. Kemudian berimbas pula kepada dividen yang kecil. Namun dari segi perusahaannya, ini perusahaannya sangat bagus sekali ya, tidak ada masalah dengan perusahaannya. Hingga di triwulan berikutnya ya, kita tentu saja menunggu beberapa hal. Yang pertama tentu saja harga ya, harganya kita cek lagi di triwulan berikutnya ya. Kemudian juga yang kita cek ini dividen, karena nilai dividen payout ratio nya terlalu kecil, ini ya sangat kecil sekali. Jadi itu saja yang kita cek lagi di berikutnya, kalau memang kita menunggu saham ini ya. Baik, inilah pembahasan kita tentang dua perusahaan kali ini ya, dua emiten, yaitu DLTA dan GMTD. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.